Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tentang keutamaan menuntut ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit membahas terkait manfaat atau keutamaan daripada orang yang mau menuntut ilmu. Utamanya adalah ilmu-ilmu syariah yang menjadi kewajiban bagi setiap kaum muslimin, menjadi kebutuhan bagi kita umat manusia untuk senantiasa mengilmui apa-apa yang bisa kita ilmui untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah tentu mengetahui bahwasanya kehidupan di dunia ini tidaklah abadi dan kita membutuhkan ilmu untuk meyakini akan adanya kehidupan fil akhirah, untuk mengimani apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahihah, agar supaya kita bisa menjadi manusia-manusia kaum muslimin yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tanpa bekal ilmu maka kita akan senantiasa menjadi orang yang ragu-ragu terhadap apa yang kita yakini. Tanpa bekal pemahaman yang benar terkait agama ini, kita akan senantiasa menjadi orang yang mudah sekali untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa ilmu kita akan mudah untuk tersesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu kita akan lanjut kepada kajian yang kemarin. Kita sudah sedikit membahas tentang bahwasanya ilmu itu manfaatnya akan memudahkan jalan menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sudah saya jelaskan. Saya ulang sedikit saja biar nyambung nanti. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menelusi jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kalimat hadis Rasulullah senantiasa mengandung makna yang sangat mendalam. Seorang yang mempunyai ilmu, dia tidak akan mengorbankan akhiratnya hanya untuk mencari kehidupan di dunia. Orang-orang yang tidak punya ilmu, mereka menghabiskan waktunya untuk mencari dunia, untuk mencari pahala dunia, untuk mencari harta fid dunya. Padahal kalau kita mengkaji ilmu agama, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mematikan seseorang kecuali sudah akan diberikan jatah rezekinya. Gimana betul? Buat apa paribasane kita bekerja mati-matian, ya, dengan otomatis dengan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, atau dengan tidak mengindahkan beribadah kepada Allah, yang dipikir hanya dunia saja. Buat apa kalau itu semuanya akan membuat dia masuk neraka? Ya.
Toh kehidupan di dunianya tidak akan mungkin bisa abadi. Orang yang banyak uangnya angger wis jatuh meriang ya meriang baik kebetulan. Apakah duitnya dapat membuat dia imun? Ya, imun artinya kebal terhadap penyakit. Mboten nggih? Wong sugih ya mangsane mumet-mumet mawon nggih. Mangsane kerokan ya kerokan bain. Itu. Ini yang harus kalau kaum yang beriman kepada Allah mempunyai ilmu terhadap kehidupan akhirat, dia tidak melupakan di dunianya, tapi dengan keyakinan bahwasanya Allah sudah menentukan kadar kita memperolehnya seperti apa. Seberapa yang akan kita peroleh itu sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan seluruh makhluk. Tidak hanya manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Semuanya sudah diberi rezeki masing-masing, jalannya sendiri-sendiri. Maka tidak perlu kita mengambil jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, mengambil hak-hak orang lain. Itu semuanya tidak akan bermanfaat. Karena yang bermanfaat bagi diri kita adalah apa-apa rezeki yang diridhoi oleh Allah, yang memang sudah menjadi jatahnya rezeki kita. Itu. Makanya penting untuk kita pahami, kita ilmui bahwasanya ilmu ini akan menyebabkan dimudahkan jalan menuju surga. Ya, ketika kita mempunyai ilmu, kita tidak akan mudah untuk melakukan kecurangan-kecurangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita punya ilmu. Buat apa ya? Buat apa kita berbuat curang? Toh nantinya melayune paling-paling apa? Ya, sesuatu yang tidak berguna. Semakin banyak uang kita dari jalan-jalan haram, ya, akan semakin banyak kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Gina betul? Nggih, biasanya seperti itu. Berbeda kalau kita punya uang yang pas-pasan. Mau menghambur-hamburkan uang eman-eman nggih. Ya, untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi kalau kita sudah punya uang yang banyak dari hasil yang mudah, melebune gampang, ya metune gampang itu. Dan itu biasanya untuk hal-hal yang mengandung dosa. Uang hasil korupsi misalnya. Ya entenge dipangan apa? Pangan setan atau pangan belis nih. Itu seperti itu. Ya, karena memang itu uang-uang yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dengan berbekal ilmu akan memudahkan kita menuju surganya Allah. Kita bisa beribadah dengan cara sesuai dengan ilmu syariat. Kita bisa bermuamalah dengan keluarga, misalnya dengan istri, dengan orang tua, dengan ilmu yang kita miliki. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, ya, bagaimana kita melakukan muamalah dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan dagang, dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Itu ini makna daripada ilmu itu menyebabkan dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua kemarin sudah kami sampaikan, Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasu al-ilmu faman akhadahu akhada bi khaddin wafir. Ya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi-nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Artinya nabi ini tidak punya warisan. Berbeda dengan kita. Kita meninggal dunia, apa-apa yang kita tinggalkan itu adalah sebagai harta warisan. Yang berhak menerima adalah ahli waris. Tapi para nabi ketika meninggal dunia tidak meninggalkan warisan. Seluruh hartanya dianggap itu sebagai milik kaum muslimin. Itu. Para nabi tidak meninggalkan warisan. Yang ditinggalkan warisannya, warisan para nabi adalah ilmu. Dan yang mewarisinya adalah para ulama. Ya, ulama di sini orang yang mau mengetahui, mau mempelajarinya.
bukan berarti harus menjadi ulama besar, tidak. Ya, al-ulama di sini maknanya adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mencari ilmu, ya, mencari warisan Nabi ini, yaitu daripada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Ini maksudnya. Ya, tidak mungkin kalau ini kita maknanya kita sempitkan. Hadis yang di sini berarti ulama ini adalah para orang-orang yang punya kesempatan untuk belajar ilmu agama di tempat-tempat yang terdidik dan mungkin benefit, ya. Itu akan sempit sekali, akan sangat sedikit orang-orang yang bisa mewarisi ilmunya para nabi. Kita semuanya adalah al-ulama, ya. Kalau kita mau mempelajari sedikit saja, menyempatkan sedikit saja, walaupun mungkin yang kita kuasai tidak begitu banyak. Itu. Ya, berapapun yang kita dapat kuasai daripada warisan para nabi, asal kita istiqomah mengikutinya, menjalankannya, memegang teguh dengan apa-apa yang sudah kita ilmui, kita masuk dalam makna hadis ini. Kita menjadi pewaris para nabi. Itu. Karena memang para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang yang memang dipilih oleh Allah menjadi contoh bagi umat manusia. Kita semuanya tidak akan mungkin bisa hidup selamat fid dunya wal akhirah kecuali dengan mencontoh hidupnya para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para anbiya, ya, khususnya kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di akhir kalimat Rasul bersabda, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Setiap kaum muslimin itu seperti itu, akan menjadi pewaris para nabi, tergantung kemampuan, ya, tergantung apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang mampunya misalnya mengambil beberapa menghafal beberapa ayat daripada Al-Quran, itu sudah cukup bagi mereka. Yang diberi kelebihan oleh Allah untuk menghafal lebih banyak lagi, itu cukup bagi mereka. Semuanya punya kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, semakin kita banyak memahami ilmu agama, sudah barang tentu kewajibannya juga semakin tinggi. Itu. Tapi jangan menjadikan panjenengan berkata dalam hatinya, tak bebek lah, tanggung jawab tambah. Tidak, jangan seperti itu, ya. Ya, karena ini semuanya, sekali lagi, ini semuanya adalah untuk diri sendiri. Pada hakikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah membutuhkan kita. Kalaupun tidak ada orang yang mengajarkan agama di dunia ini, Allah tidak berkurang, ya. Makanya kita sebagai manusia harus mengilmui hal-hal tersebut, ya, agar tidak merasa bangga dengan apa-apa yang kita lakukan di dunia. Kadang orang baru melakukan segelintir, kecil kebaikan yang kecil saja sudah disebut-sebutkan di mana-mana. Ya, itu semuanya sesuatu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka pada hakikatnya tidak memahami ilmu ini. Kemarin sudah kami jelaskan sedikit. Yang ini, yang nomor 3 juga sudah, ya. Ini hadis yang sangat mungkin panjenengan hafal, ya. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasa. Ketika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Dalam hadis yang lain ada Rasulullah menyatakan 7 macam perkara. Akan tapi masih dalam koridor ketiga yang disampaikan di sini, yaitu sedekahun jariyah dan ilmu yang bermanfaat dan anak yang solih yang mau mendoakan baginya. Ini 3 macam perkara. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mau mengajarkan ilmu
dan ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain, ini akan menjadi tabungan kita di akhirat. Ketika kita sudah meninggal dunia, ilmu tersebut akan mengalir. Kalau panjenengan misalnya mengajarkan anak-anak panjenengan sholat, panjenengan meninggal dunia, selama anak-anak panjenengan itu sholat, pahalanya sebagian masuk ke kantong panjenengan, menjadi timbangan kebaikan orang tuanya. Itu, ya. Atau misalkan panjenengan mengajarkan kepada orang-orang yang lain, ya. Ini dalam hadis yang lain ini juga berlaku kepada keburukan gitu. Di samping ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan mudarat, ya. Barang siapa mencontohkan perbuatan baik, dalam hadis yang lain yang kurang lebih artinya, barang siapa mencontohkan perbuatan yang baik yang diikuti oleh manusia, maka dia akan memperoleh pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Kebalikannya, barang siapa yang mencontohkan keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka dia juga akan mendapatkan bagian dari keburukan yang dikerjakan oleh para pengikutnya. Nih, makanya penting kita untuk mengilmui segala sesuatu. Tidak boleh kita sembarang untuk melakukan mengatakan segala sesuatu, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, karena untuk dosa ini tidak hanya melulu kepada urusan akhirat. Kalau urusan akhirat jelas. Untuk urusan dunia saja, misalnya kita sebagai orang yang berpengaruh di lingkungan mengatakan sesuatu terkait urusan pemerintahan yang salah, otomatis orang yang mengikutinya akan ikut salah, dan itu tetap saja berdosa sampai hari kiamat. Ya, seorang presiden, seorang siapa saja, ya, orang yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, ketika dia mencontohkan sesuatu perbuatan yang tidak baik dan dicontoh oleh orang yang lain, ya, itu kita akan menanggung dosa kita. Makanya kita harus senantiasa berhati, apalagi untuk urusan ibadah misalnya. Kita kok mencontohkan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan senantiasa ketika orang banyak mengikuti kita, kita akan mendapatkan dosa daripada orang-orang yang mengikuti kita. Ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan panjang lebar. Ya, orang-orang yang mengikuti dan diikuti, ya, pemimpin dan pengikutnya, mereka akan saling berbantah-bantahan. Besok di yaumul kiamah mereka akan saling melaknat. Paribasane cara wong Jawane, ya, angger ngerti kaya kita nyonggano ora melu kok. Itu ngedap si temen. Itu. Ya, makanya penting kita untuk berhati-hati. Ya, dari mana kita mengambil ilmu, siapa yang kita ikuti, itu harus benar-benar kita tahu bahwa apa yang kita ikuti adalah benar. Ya. Akan tapi ini juga sulit karena ini butuh ilmu, sementara kebanyakan orang deleng gini mboten. Sing dideleng mung apa nih biasanya? Yang dideleng mung kadang-kadang fisiknya, kata gagah nyong melu kae. Atau sing dideleng apa nih? Duite, ya. Eta. Kita tidak punya pegangan ilmu. Dan ini apakah bisa dibenarkan? Ya tidak, sama saja besok di yaumul kiamah akan dimintai tanggung jawab. Itu. Angger orang ngerti kenapa orang gelem takon misalnya, kenapa tidak mau mencari ilmu? Itu seperti itu. Ya, kita harus senantiasa mendasari segala sesuatu yang kita lakukan dengan ilmu yang benar. Lalu keutamaan yang lain, bahwasanya Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Dalam Al-Quran disebutkan, Waqul Rabbi zidni ilman. Rasulullah sebagai orang yang paling paham, orang yang paling mengerti saja, diperintah oleh Allah untuk memohon kepada Allah tambahan ilmu. Panjenengan dongan apa mboten? Rabbi zidni ilman apa mboten?
Apa bocah-bocah tok sing donga ngarep ngaji, panjenengan wis kelalen ya wis pinter sih yo. Tidak pernah berdoa Rabbi zidni ilman. Itu. Ya, atau dengan doa yang lain, sehabis subuh napa? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan muttaqabbalan. Ini jangan sampai lupa. Ya. Jangan sampai lupa bahwa kita ini butuh terhadap ilmu. Ya. Panjenengan misalnya ya di waktu sujud. Ya, panjenengan ini kan doanya pendek, Rabbi zidni ngilman. Sedetik rampung nombotan. Macan rampung. Panjenengan kadang-kadang sujud, imam berung sujud wis anggak kongok pengen ngadeg. Nggih napa nggih? Jangan dulu, biarkan saja. Panjenengan misalnya saya sudah membaca subhana rabbiyal a'la, tambah Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya sampai dengar aba-aba imam Allahu Akbar baru bergerak. Aja imamnya urung panjenengan agak ngomong kepengen menyat. Imamnya siapa jangan nih? Ya, patokan kita dalam salat berjamaah itu ya adalah bacaan intikal. Ketika sudah Allahu Akbar selesai dari imam bacaan intikal, baru panjenengan boleh bergerak untuk melakukan gerakan yang lain. Sekarang saya masih lihat ya imamnya belum dari duduk di antara dua sujud kan seperti ini nih, tangannya wis glosor kepengen sujud padahal imamnya belum Allahu Akbar. Ini kan berarti sudah tidak konsen ya, doanya sudah selesai. Padahal ya, kalau memang imam belum Allahu Akbar, panjenengan teruskan berdoa. Kalau sudah misalnya membaca Rabbi firli warhamni wajbuni sudah selesai, kalau imam belum Allahu Akbar, ya panjenengan tambahi saja dengan Rabbi firli terus seperti itu, tidak apa-apa. Nggih, paham nggih? Semuanya dalam ruku, dalam sujud, dalam segala macam. Itu jangan biarkan kita kosong, ya, tidak berdoa. Karena doa salat ini isinya adalah zikir dan doa. Itu sebelum salam misalnya, ya, panjenengan ketika sudah selesai rampung dewek, ya panjenengan mungkin imamnya mantan alon, panjenengan banter, ya panjenengan rampungnya disit nggih. Wis meneng baik, wis kepengen salam bang. Itu ya manfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Ya di antara waktu yang mustajab adalah di antara duduk tasyahud akhir dengan salam, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Begitu juga misalnya panjenengan ketika sesudah azan. Antara azan dan iqamat adalah waktu-waktu yang sangat makbul untuk diijabahi doanya. Jangan gunakan untuk yang tidak bermanfaat. Ya. Jangan gunakan seperti itu. Gunakan untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Gunakan waktu-waktu. Makanya Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita untuk sedikit memanjangkan antara adzan dan iqamah. Itu dipanjangkan agar supaya waktunya di samping untuk menunggu saudara-saudara kita yang mungkin ketanggungan, ya, kita jangan membiasakan terlalu cepat antara azan dan iqamah. Ya, saya sudah sampaikan kira-kira 10 menit itu waktu yang lumayan cukup waktunya. Jangan kurang dari itu. Ya, kalau sholat subuh misalnya bisa lebih panjang, 15 menit atau lebih tidak masalah. Oke, itu ya. Kalau yang sholat-sholat yang lainnya minimal itu jangka waktunya 10 menit. 10 menit itu sekitar bacaan 50 ayat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batasan antara azan dan iqamah. Itu seperti itu. Aturan-aturan ini ketika kita jalankan sangat mudah, ya. Artinya tidak banyak. Dan para imam juga harus senantiasa memperhatikan. Misalnya terlihat jamaahnya masih banyak yang terlambat misalnya, ketika sudah takbiratul ihram, usahakan rakaat pertamanya lebih dipanjangkan sambil menunggu agar supaya apa? Agar jamaahnya mendapatkan rakaat yang pertama. Itu seperti itu, ya. Ini monggo untuk bisa diperdomani, diilmui agar supaya karena memang agama kita, agama Islam senantiasa
mengajarkan untuk ta'awun, ya, untuk berta'awun dalam kebaikan, untuk senantiasa bekerja sama dalam kebaikan, tidak menjadi orang-orang yang dalam artinya kalau bahasa kita adalah egois, orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Imam lah sing penting nyong wis rampung, tidak memikirkan makmum bodoh-bodoh warap kairi rap ora, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Sekali lagi, monggo ini ya doa-doa yang pendek-pendek seperti ini panjenengan amalkan dalam setiap keadaan dalam salat panjenengan, ya, ya dalam waktu-waktu yang mustajab, waktu di saat ruku, di saat sujud, di saat sebelum salam atau di antara azan dan iqamah, itu seperti itu, mau dimanfaatkan. Yang berikutnya, ketika Allah menghendaki kebaikan akan terhadap seseorang, maka Allah akan menjadikan dia faham terkait agama. Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, "Mayyiridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan membuat dia faham terhadap agama. Ini, ya. Ketika seorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan oleh Allah terkait urusan agamanya. Ini barang tentu tidak harus faham kesemuanya, nggih. Kalau paham kesemuanya berarti yang dikehendaki kebaikan oleh Allah sedikit sekali. Ini betul. Ini adalah ya terkait ya urusan-urusan yang menjadi fardu ain kita akan difahamkan oleh Allah terkait perkara-perkara yang wajib, terkait sholat 5 waktu, terkait puasa, terkait korban, terkait ini hal-hal yang umum sebenarnya. Ini, ya, karena hal-hal yang umum ini juga tidak semua manusia diberi pemahaman. Gini betul, ya. Kalau membaca hadis ini jangan menganggap bahwa ini hadis khusus untuk para ulama. Berarti yang mendapatkan kebaikan hanya para ulama kibar misalnya. Ya tidak seperti itu. Ya. Artinya ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan memahamkan dia terkait agamanya. Ya minimal orang tersebut beribadah tidak berlaku syirik, tidak banyak membuat ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya. Itu semuanya tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan. Karena kalau Allah sudah tidak menghendaki kebaikan, maka akan dibiarkan orang tersebut beribadah segeleme dewek, ya, semaunya sendiri. Bahkan dibiarkan oleh Allah untuk tidak beribadah kepada Allah, tidak mau menjalankan syariat agama Allah. Berarti orang tersebut tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri kita, maka Allah akan memahamkan kepada kita agama kita. Kita faham bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah salat 5 waktu misalnya. Ya, itu sederhana sebenarnya. Kalau diucapkan sederhana, akan tapi dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Gini betul? Ya, kita berbicara sederhana, aku dalam prakteknya tidak sederhana itu. Ya, ketika Allah menghendaki kebaikan orang misalnya ya untuk senantiasa istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, tidak sesederhana itu. Ya. Kita harus senantiasa mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar supaya menjadi orang yang muqimas shalah, orang yang mendirikan salat, menjaga salat kita. Jangan menganggap bahwasanya nyong tawi salat iki, ya. Lalu tidak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar membuat salat kita istiqomah. Kita senantiasa berdoa, ya. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga salat kita. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, diajarkan oleh Allah,
Allahumma rabbana waj'alni muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatal lak. Ya, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah, ini khusus doa tersebut dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Ya, jadikan kami orang-orang yang Muslim, ya, dan keturunan kami menjadi orang-orang yang Muslim. Dan juga doa-doa yang lain. Ya, saya ketika sujud, ya, kadang mengamalkan doa yang seperti itu. Ya, misalnya Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikan ya Allah, Tuhan, jadikan saya orang-orang yang mendirikan salat dan keturunan-keturunan saya menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Doanya pendek. Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu doanya pendek. Dan bisa kita baca tambahan, ya, tambahan. Jangan mencukupkan subhana rabbiyal a'la ping telu wis maneng. Anjenengan ngirit, ya. Sing standar. Ya, tambahilah sedikit-sedikit dengan doa-doa yang pendek-pendek seperti tadi. Itu. Ya, karena memang itu semuanya kita butuh kepada Allah. Tidak mudah kita untuk menjaga salat kita, tidak mudah. Ya. Kita kadang tersibukkan dengan segala macam sesuatu perkara urusan dunia. Ya, kita hidup di dunia, memang banyak hal-hal yang membuat kita terluput daripada salat, mendirikan salat. Ya, khususnya kaum laki-laki, ya, banyak kesibukan. Kalau kaum wanita barangkali ya tidak begitu berat bebannya. Akan tapi untuk laki-laki memang harus memaksa mengatur, memanage waktu sedemikian rupa, sehingga di samping mencari rezeki, ya, harus menyempatkan mengatur sedemikian rupa bisa memperoleh pahala terbaik dari ibadah-ibadah harian. Ya, ini yang menjadi modal utama kita. Kalau kita tidak berazam atau mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan disiplin, ya, bisa di masjid misalnya, ya, dengan berjamaah misalnya, secara rutin. Kalau tidak berazam, ya tidak akan mungkin bisa. Kita harus memaksa diri kita, harus memaksa. Dan ini membutuhkan bantuan Allah. Senantiasa memohon kepada Allah. Pagi misalnya, mohon kepada Allah sebelum tidur, minta dibangunkan. Siang misalnya, mohon kepada Allah dimudahkan agar bisa salat zuhur. Asar dimudahkan oleh Allah bisa salat asar. Maghrib dan sisa dan seterusnya. Itu senantiasa berdoa kepada Allah. Kadang-kadang memang kita melupakan hal-hal seperti ini. Ya, kita menganggap biasa saja, tidak pernah berdoa kepada Allah. Akhirnya berlalu pahala-pahala yang bisa kita peroleh, kita lewatkan begitu saja. Kita lanjutkan. Yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, innama yakhshallaha. Kenapa harus dibaca yakhshallaha bukan yakhshallahu, bukan yakhshallahi? Ada yang bisa jawab? Ya, ini bahasa Arab itu seperti itu, ya. Kita tidak boleh membaca innama yakhshallahu, tidak boleh. Atau kita membaca innama yakhshallahi, tidak boleh. Harus innama yakhshallaha, karena Allah di sini kedudukannya dalam kalimat itu sebagai apa? Panjenengan masih ingat subjek, predikat, dan objek dalam tata bahasa Indonesia? Masih ingat bukan? Subjek sing nang ngarep, predikat sing nang tengah, objek sing nang buri. Dan ini dalam bahasa Arab seperti itu. Allah di sini kedudukannya sebagai predikat, makanya di sini fathah. Ya, ini semuanya sebenarnya ada ilmu tersendiri yang namanya ilmu nahwu, tata bahasa. Ya, makanya ketika kita membaca innallah, ha, hu atau hi?
Iya, tidak boleh dibaca hu, tidak mungkin dibaca, orang Arab membaca innallahu. Tidak boleh, tidak mungkin. Ya. Itu. Ini namanya ilmu nahwu. Dibaca innallaha. Itu. Makanya ini semuanya ada kaidah-kaidahnya. Ketika kita sedikit memahami, insyaallah akan semakin mudah tidak berpikir lagi. Ya innallah, ya pasti innallaha. Bismillah, hiya bahwa baha. Iya, itu aturannya. Ya tidak boleh bismillahu. Ya bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Harus bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Ini aturan-aturan dalam bahasa Arab, terutama nahwu. Ya, jamaah rahimakumullah, Allah memberikan kriteria innama yakhsyallaha min ibadihi. Ya, min ibadi. Ya, bukan min ibada, bukan. Ya, bukan min ibadu, bukan, tapi min ibadi. Kenapa? Karena dimulai huruf min. Makanya di sininya harus kasrah. Ini ilmu nahwu yang sebenarnya harus panjenengan pelajari agar bisa sedikit membaca Al-Quran dengan lebih lancar. Itu. Misalnya kadang saya pernah mendengar inna anjalnahu fi lailatul qadar. Saya pernah mendengar. Ini berarti belum paham. Harusnya fi lailatil apa lailatul? Lailatil. Itu. Nggih. Ini kadang-kadang ada yang salah seperti itu. Ini karena kurangnya pemahaman. Gitu. Jamaah rahimakumullah, kenapa Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama? Orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Berarti semending pisan ya sing dikatakan ulama. Kalau kita mengartikan ulama sebagai ulama besar, gimana betul? Hanya bisa dihitung dengan jari siji loro telu apa. Bukan seperti sekali lagi. Ketika Allah mengatakan ulama di sini adalah orang-orang yang mau mempelajari dan diberi pemahaman oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzakrin fahal mim mudzakir. Allah sudah menjanjikan kepada kita, sungguh akan kami mudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang mau belajar. Adakah orang-orang yang mau belajar? Ini. Ya. Allah sudah berjanji kepada kita bahwasanya Al-Quran akan dimudahkan oleh kita, oleh Allah untuk bisa dipahami oleh wong sing pinter, wong sing sedengan, wong sing mandan bodoh, wong sing bodoh, sesuai dengan kadarnya. Ya, terutama ini, ya, untuk bisa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus mengilmui bagaimana kita takut terhadap azab Allah kalau kita tidak tahu bermacam-macam azabnya Allah. Bagaimana kita bisa takut tentang neraka kalau kita tidak memahami tentang neraka. Ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya apa yang kita makan misalnya, apakah di dalam tubuh kita akan menjadi racun, akan ganjel nang ginjal sehingga gagal ginjale. Bisa nambatan? Bisa saja. Bisa saja. Ini semuanya hanya karena ilmu Allah, hanya karena rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga apa yang kita makan menjadi lancar semuanya. Sing kudune tadi getih, tadi uyuh, ya. Kadang karena salah organnya, ya, sing kudune mlebune maring lambung misalnya, jebulane mlebune maring paru-paru jajal. Itu. Ini semuanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur itu semuanya. Dan kita hanya bisa pasrah. Makanya ketika kita memakan segala sesuatu, kita mengucapkan bismillah. Fungsinya apa? Yaitu tadi, segala makanan kita benar-benar tidak tahu mau jadi apa dalam tubuh kita. Arab tadi penyakit, apa tadi gula sok sehingga panjenengan menjadi bakul gula. Atau menambah
menambah tensi darah, ya kadang sama-sama mangani wak wedhus jere menambah darah tinggi. Ya alhamdulillah kan tidak semua orang, gini betul. Ada sing entek nganti 30 sindik ya normal-normal saja. Ini semuanya makanya ya resepnya hanya satu kata dalam Al-Quran. Kulu makan dan minumlah kalian jangan berlebihan. Kulu wasrobu walatasrobu kalau nggak salah nih ya. Saya mudah-mudahan nggak salah. Tapi ada dalam Al-Quran. Ya, makan dan minumlah kalian jangan berlebihan. Ini kuncinya. Ya, makan, minum apa baik kena. Ya, selama itu halal. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan segala sesuatu walaupun halal itu pasti tidak baik. Itu mulanya ya ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mengikuti seluruh petunjuk Allah, ya, tidak mungkin kita bisa mengikuti petunjuk Allah kalau kita bukan ulama. Artinya orang yang mengetahui. Gini betul? Ya, untuk bisa menjadi ulama bagaimana caranya? Menuntut ngaji. Itu. Baik ngaji seperti ini atau panjenengan di rumah punya kitab yang tebal-tebal dibaca atau yang ringan-ringan saja. Atau sekarang pakai HP juga sangat mudah. Itu. Hanya dengan cari hal-hal yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Itu semuanya ada tuntunannya. Tapi ya kita harus berhati-hati ya karena pada hari ini sangat banyak orang-orang yang mengajarkan agama tanpa ilmu, ngawur. Ya berbicara agama tapi ngawur, tanpa dasar, tanpa ilmu. Ya, makanya harus kita melihat dengan siapa kita mengambil ilmu karena urusan agama ini penting. Para ulama berkata, "Man kana billahi a'raf, kana billahi akhwaf." Siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Ini. Ya, misalnya seorang yang memahami bahwasanya bisa saja Allah menenggelamkan kita, ya, padahal kita jauh dari lautan misalnya. Akan tapi sangat mudah bagi Allah untuk ngamblesaken desa Lumbir dan seisinya. Gila betul? Karena ini semuanya sangat mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak zalim kepada kita. Akan tapi Allah punya kuasa untuk melakukan itu semuanya. Dan ketika sebab musababnya sudah ada, makanya jangan menyalahkan siapa. Menyalahkan Allah terkait hal-hal yang menimpa diri kita. Ini semuanya adalah karena ulah kita semuanya. Yang berikutnya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu ya alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan di antara yang beriman tadi ada yang diangkat lagi, walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman di antara orang beriman, orang yang ilmunya paling tinggi akan diangkat derajatnya sedikit lebih tinggi. Itu seperti itu. Kedudukan kita di mata Allah tergantung seberapa besar ilmu kita terkait ilmu syariat agama Allah. Ya, sudah barang tentu ini semuanya tidaklah bisa terjemahkan secara leksikal atau apa yang terlihat di teks. Akan tapi ini semuanya tergantung Allah, ya. Allah akan meninggikan derajat karena kadang orang yang banyak ilmunya pun belum tentu diangkat oleh Allah derajatnya kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Ada orang yang sedikit ilmunya tapi diamalkan
di mata Allah derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang misalnya hafal Quran 30 juz, hafal kitab Sahih Bukhari Muslim akan tapi tidak mengamalkan. Ini ya, jadi ini semuanya sekali lagi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa tingkatan. Akan tapi syaratnya yaitu dia mengilmui sekaligus mengamalkan. Itu. Karena buah dari ilmu adalah amal. Kalau orang mengilmui tapi tidak mengamalkan, ya tidak akan berfaedah. Jemaah rahimakumullah, dan di antara penyebab orang-orang masuk neraka adalah mereka tidak mau mengilmui agama. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, ya, kenapa mereka ketika ditanyakan kenapa kalian bisa masuk neraka, mereka menjawab, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya aku mau mendengar dan aku punya akal untuk belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah aku termasuk penghuni neraka sa'ir. Jadi mereka, tapi besok ketika sudah di neraka lebih sadar. Ketika ditanya kenapa kamu masuk neraka sa'ir, aku gemen ora gelem ngaji. Itu sama saja ini, ya. Lau kunna nasma'u aw naqil, tidak mau mendengar dan berakal. Mereka tidak mau menyempatkan waktunya untuk mempelajari syariat agama Allah. Tidak mempergunakan akalnya untuk mau mempelajari ilmu syariat agama Allah, sehingga mereka masuk ke dalam neraka syair. Gitu. Terlanjutkan satu lagi. Terakhir, Allah Ta'ala menjadikan ahlul ilmi sebagai saksi. Ya, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi, bahwasanya Allah sendiri bersaksi. Ya, Allah bersaksi terhadap dirinya. Allah syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, kenapa Allah mengatakan demikian? Ini untuk menguatkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zat yang tidak ada ilah yang boleh disembah kecuali Dia juga bersaksi mengatakan demikian. Kenapa kita manusia tidak? Begitu juga para malaikat, mereka mengatakan la ilaha illallah. Begitu juga ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ya, kalau kita membaca ayat ini, itu menandakan bahwa orang-orang yang berilmu ini adalah yang utama adalah orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena semua muara dari ilmu syariat adalah tauhid. Sepandai-pandai apapun orang, sepintar apapun dia, kalau tauhidnya rusak, dia bukan termasuk ulul ilm. Yang utama adalah tauhidnya, akidahnya. Bagaimana dia tidak mencampurkan ibadahnya kepada selain Allah. Selagi orang tersebut, walaupun dia hafiz Al-Quran misalnya, walaupun dia bergelar macam-macam, tapi akidahnya batil, itu dia tidak termasuk ke dalam ayat ini. Tahu? Makanya Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim. Ya. Allah, malaikat, orang-orang yang berilmu, mereka semuanya menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah. Itu. Dan kita orang-orang yang berilmu adalah nanti menjadi saksi bagi seluruh manusia secara umum. Ya. Secara umum kita akan menjadi orang-orang yang beriman, akan menjadi saksi bagi orang-orang yang
kafir. Orang-orang yang mau menuntut ilmu akan menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi bagi kita. Ya, itu urut-urutannya seperti itu. Ya, khususan untuk ahli ilmu akan menjadi saksi besok di yaumul kiamah. Kalau ada orang yang ngeyel, tuh Gusti Allah nyong mlebu neraka kayak gemen karena langasing mulang haji misalnya. Ya, panjenengan menjadi saksi. Allah ngelombodik. Karena kon ngaji ora gelem. Misalnya seperti itu. Atau yang satu lagi beralasan nyong ora gelem salat wan ora tau diulang nang papane misalnya. Dan kita menjadi saksi. Itu besok di yaumul kiamah adalah seperti itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Itu beberapa daripada keutamaan menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan lanjutkan di kajian yang akan datang terkait penghalang. Ya, kadang-kadang kita menuntut ilmu tapi kok orang mudeng-mudeng atau tidak. Bukan mudeng sih sebenarnya. Kita orang-orang yang dewasa ini, orang yang tua, tidak dituntut untuk menghafalkan. Akan tapi apa yang kita dapat kita amalkan. Itu yang penting. Bukan panjenengan harus pintar dan sebagainya. Akan tapi apa yang diajarkan, yang kita yakini kebenarannya, kita amalkan dengan istiqomah. Ini faidah daripada menuntut ilmu. Akan tetapi itu semuanya bukan perkara yang sederhana. Banyak sekali penghalang-penghalang untuk bisa mendapatkan hidayah, taufik terutama. Hidayah untuk menjalankan ilmu yang kita miliki. Ya, sering saya sampaikan. Kita tahu sholat berjamaah pahalane berapa? 25 atau 27, tapi masih banyak yang senenge pahalane siji. Berarti matematikanya ora tayang. Gimana betul? Lebih suka siji daripada lawe. Tuwai 10.000 gelem, tuwai 250.000 ora gelem. Itu seperti itu. Berarti kenapa? Karena belum memperoleh hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu. Nih, insyaallah kita akan kaji di kajian yang akan datang. Ya, penghalang hal-hal yang bisa menghalangi untuk kita memperoleh ilmu agama ini. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan kawaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.